Jadi di sini ada laptop Toshiba yang saya beli di Facebook Marketplace. Desainnya sangat unik, warnanya oranye, dan kelihatan anti mainstream menurut aku. Ukurannya juga kecil, tapi ini tebal banget ya. Di video kali ini saya akan coba melihat potensial laptop jadul ini apakah masih bisa dipakai di zaman sekarang. Paling ngarepnya bisa jalanin teks ringan-ringan kayak media player, browsing, ya sedikit gaming juga lah. Game-game jadul kayak Half-Life, GTA San Andreas, Counter-Strike kayaknya masih kuat sih. Atau enggak game-game indie yang 2 dimensi. Rencananya sih saya bakal install Linux di laptop ini, biar kerasa lebih responsif dan lancar. Karena laptop jadul gini udah pasti nggak kuat jalanin Windows. Disclaimer, video ini bukan tutorial, melainkan hanya bertujuan untuk konten saja dan tidak ada paksaan untuk menginstal distro Linux di laptop kalian. Kecuali memang sudah tahu apa itu Linux dan sudah ngerti apa yang kalian lakukan. Kembali lagi ke video. Ini Toshiba tipenya NB550D. Laptop ini keluaran tahun 2011. Kata sellernya baterainya udah mati. Ya nggak heran sih. Dan aku juga nggak ngarep. Tapi aku cek di all shop masih ada yang jual sih. Nah ini nih enaknya laptop jadul. Baterainya bisa kita ganti dengan gampang. Laptop sekarang mah baterainya udah tanam semua. Alasannya ya biar semakin tipis desainnya. Ini masih pakai Windows 7, langsung saja dihidupin. Kita cek spesifikasinya. Ini dia pakai prosesor AMD C50 1 GHz. 1 GHz loh, nggak kebayang leleknya ya. Dual core, nggak ada turbo, nggak ada hyperthreading. RAM-nya cuma 1 GB dan GPU-nya Radeon HD 6250, resolusinya 1024x600. Biar bisa memaksimalkan potensial laptop ini, saya upgrade RAM-nya dan SSD. Saya ganti harddisknya ke SSD dan ganti RAM-nya jadi 8 GB. Ini RAM-nya cuma satu slot DDR3, jadi 8 GB itu udah maksimal ya. Sekarang tinggal install distro Linux-nya. Di sini saya pakai Pop! OS. Karena Pop! OS itu distro Linux yang cukup user-friendly. Maksudnya itu gampang digunakan. Saya download Rufus dulu buat bikin bootable USB. Terus kita download Pop! OS-nya. Ini pilih yang standar ya. Soalnya GPU-nya kan Radeon tadi. Udah selesai downloadnya. Sekarang tinggal bikin bootable USB dengan Rufus. Tunggu selesai. Terus langsung aja kita install ke laptop ini. Kita colok flash disknya, nyalain, masuk ke boot menu, pilih USB. Ini sekarang sudah masuk ke USB live-nya. Ini setupnya nggak bisa di next ya, gara-gara resolusinya terlalu kecil. Tombol next-nya harusnya di bawah sini sih, tapi ini nggak kelihatan. Mau kecilin screen size-nya juga nggak bisa. Jadi proses setupnya terpaksa harus lewat external monitor untuk sementara. Sudah selesai setupnya dan di sini sudah masuk ke tampilan awal Pop! OS. Saya juga sudah install Steam dan game yang akan dicoba di sini. UI-nya cukup responsif sih, tapi kalau buka aplikasi loadingnya cukup lama. Sekarang langsung saja kita tes ngegame. Game yang pertama saya coba itu Counter-Strike Condition Zero. Ini cuma dapat 10-30 FPS aja. Sebenarnya tergantung jumlah playernya sih. Ini total playernya ada 9 bot. Jadi ya menurut aku ini sangat nggak playable. Next kita coba Half-Life. Ini masih game engine yang sama sih. Tapi ini lebih mendingan soalnya ini game single player. Mentok-mentok 30 FPS lah di resolusi native 1024x600. Kalau tempat yang banyak musuhnya dropnya cukup parah. Playable atau enggak? Buat aku sih enggak sih. Masih patah-patah di beberapa tempat. Apalagi udah masuk ke level yang rame musuhnya. Nggak kebayang ngeleknya gimana. Selanjutnya kita coba GTA San Andreas.
Di sini nggak jalan sih, cuman 1 FPS. Ini jalaninya pakai Proton, soalnya nggak ada buat Linux. Terus loadingnya juga nggak selesai-selesai, mungkin gara-gara Proton ya. Untuk yang Vice City masih bisa masuk ke gamenya sih, tapi tetap nggak playable. Next kita cobain game indie Hotline Miami 2. Ekspektasi saya sih bakal lancar game ini, tapi ternyata enggak, malahan parah banget. Kesimpulannya, laptop jadul gini masih bisa dipakai zaman sekarang? Bagi saya sih enggak sama sekali, karena laptop seperti ini benar-benar membuang waktu penggunanya. Soalnya performanya itu super lelet dan nggak bisa dipakai multitasking. Buat nonton YouTube lelet banget, buat gaming juga nge-lag. Performanya sangat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ini karena prosesornya yang udah jadul banget, di upgrade RAM dan SSD juga nggak banyak ngaruh. Hardware-nya nih udah terlalu jadul banget buat ngehandle software zaman sekarang. Videonya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.